sumber daya alam. Pelajaran kita hari ini adalah setelah membaca cerita melalui PowerPoint tentang pelestarian alam, peserta didik mampu menganalisis pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua yaitu setelah mendengarkan penjelasan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menuliskan beberapa contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Keberlangsungan hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Terus, sumber daya alam memiliki banyak manfaat seperti hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein, alat transportasi, dan lainnya. Sedangkan hutan bermanfaat sebagai penghasil kayu dan bahan baku industri. Iya, menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan alat listrik yang tidak sedang digunakan. Nah, contohnya apa? Siapa yang tahu? Kipas angin. TV. Kalau tidak digunakan, kipas anginnya dimatikan karena itu berbahaya. Kalau lama-kelamaan kipas anginnya bisa meledak, bisa korslet, bisa terbakar. Terus apa lagi tadi? TV. TV-nya dimatikan kalau tidak dilihat. Biasanya sering TV-nya dihidupkan, orangnya tidur atau orangnya jalan. Yang ke-8, siapa yang mau baca? Ya, Abah dulu gantian. Iya, tidak membuang limbah ke sungai atau ke laut. Contohnya apa? Limbah itu biasanya limbah dari perusahaan. Biasanya di tempat kita ada perusahaan tidak? Ada. Perusahaan apa? Plastik. Ya, perusahaan karet. Yang di ujung sana. Iya, perusahaan karet. Yang di atas. Ya, di sana perusahaan karet itu biasanya mereka membuang limbahnya ke sungai. Makanya di daerah sana mereka airnya tidak bersih. Dan disediakan oleh perusahaan itu apa? Sumur bor. Karena air mereka tercemar. Unsur cerita. Unsur cerita ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Tema adalah inti atau gagasan dasar yang mengangkat memahami keseluruhan cerita yang ada. Tema bisa bermacam-macam, misalnya pendidikan, lingkungan, sejarah, perjuangan, persahabatan, lucu, komedi, dan lainnya. Maka pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau penonton. Nah, dari yang sudah dibaca dan Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu. Ada yang ingin bertanya tentang contoh-contoh yang tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Sudah paham tentang contoh-contoh tadi? Tulis dulu. Iya, nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tulis dulu namanya. Tulisnya ya, Rafi. Terus bisa lisan.
Jangan menggunakan bahan peledak maupun bahan pengerikan. Dua, yuk, Rehan. Menggunakan bahan peledak maupun racun. Nomor 2, tidak menobang hutan secara sembarangan. 3, menjaga kesuburan tanah dengan cara memupuknya. 4, menggunakan bahan bakar pengganti minyak seperti biogas dan tenaga surya. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, terima kasih untuk Rehana. Tepuk tangan untuk Rehana. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. 1, tidak mengapa ikan dengan menggunakan bahan peledak maupun racun. 2, tidak menabang hutan secara sembarangan. 3, menjaga kesuburan tanah dengan cara memupuknya. 4, menggunakan bahan bakar pengganti minyak seperti biogas dan tenaga surya. 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di hatiku ada jimat, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yeay! Ibu, beli kayak ibu. Dia tidur sedang main. Ya. Ya, cek ke sini. Sama kan? Uji mana jawabnya? Bu, pesan apa kamu? Sudah boleh dikumpul.
hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein, alat transportasi, dan lainnya. Sedangkan hutan bermanfaat sebagai penghasil kayu dan bahan baku industri. Untuk cerita yaitu ada 6, 1 tema, 2 tokoh dan penokohan, 3 alur, 4 latar, 5 sudut pandang, dan 6 amanah. Nah, sudah paham semua? Kalau paham, belajar. Anak-anak, nanti jangan lupa di rumah belajar lagi. Pelajarannya yang tadi diulang lagi, dibaca lagi. Yang belum lancar baca, tambah lancar yang bacanya. Terus, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, Wahyudi.